mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan perjalanan Isra Mi'raj di dalam surat Al-Isra. Kenapa surat Al-Isra itu surat yang ke-17? Sering saya sampaikan bahwa Quran itu jangankan isi kandungannya, nomor suratnya, nama suratnya itu sudah mengandung rahasia. Ada rahasianya yang tidak dimiliki oleh kitab suci yang lain. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat Ali Imran yang berarti keluarga Imran. Dia dapat nomor 3. Kenapa Ali Imran keluarga Imran nomor 3? Karena yang namanya keluarga komponennya 3. Ayah, ibu dan bapak, biung lan. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa. An-Nisa itu surat wanita-wanita atau istri-istri. Dia dapat nomor 4. Kenapa surat An-Nisa surat yang keempat? Karena seorang muslim boleh punya bini sampai. Benar apa salah? Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah artinya panganan, hidangan, meja makan. Dia suratnya nomor yang kelima. Kenapa surat Al-Ma'idah panganan surat yang kelima? Karena yang namanya makanan 4 sehat 5 Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Yusuf, suratnya yang ke-12. Kenapa? Yusuf punya 12 bersaudara, dan di antara 12 bersaudara ada yang nakal sekongkol untuk mencelakakan dia dicemplungkan ke dalam sumur tua. Makanya orang Sunda mengatakan kalau ada orang yang cilaka yang paling tidak enak namanya cilaka 2. Dan tendangan paling berbahaya penalti sepak bola itu tendangan 12. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Gitu aja kok. Daripada repot tak ngopi di sini oke lah. Kenapa perjalanan Isra dan Mi'raj ditempatkan di dalam surah Al-Isra? Karena surat Al-Isra adalah surat yang ke-17. Kenapa? Karena ketika Kanjeng Nabi Muhammad pulang perjalanan Isra Mi'raj, kembali ke tengah umatnya membawa kewajiban sholat 5 waktu sebanyak 17. Quran gue. 1, 2. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj ayatnya dimulai dengan subhana? Apa itu subhana? Subhana itu tasbih. Apa itu tasbih? Zikir. Apa itu zikir? Eling maring Gusti. Seakan Allah mengatakan, hai umat Muhammad yang aku kasihi, hai orang kesugihan yang aku sayangi, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu punya posisi, hatimu senantiasa zikir kepadaku, zikir marang Gusti. Zikir yang mana saudara-saudara? Boleh pilih. Para kaum torekoh, sekarang kan torekoh NU ada 2 nih. Ada pemecah belahnya nih. Yang sah, yang resmi, Jatman. Misal terangkan supaya jelas. Bukan Jatma Asu aja. Jelas sama jelas? Boleh pilih zikir jahar, boleh zikir khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar itu adalah zikir kedengaran suaranya. Apa zikir khafi? Tanpa suara tapi ada rasanya di dalam hati. Jadi zikir kalih ibu, zikir jahar lan zikir jahar lan khafi. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Nang omah dahar nang kene cocok. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tawhalummu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim. Allah punya banser yang sangat banyak, Allah punya satpol PP yang sangat banyak, Allah punya polisi yang sangat banyak, Allah punya pasukan tentara yang sangat banyak dari kalangan malaikat yang tugasnya mencari-cari majelis zikir. Saudara-saudara,
Siang ini yang kumpul di sini tidak ada 10.000 orang. Tapi malaikat-malaikat Allah yang kumpul di sini bukan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, bisa jadi jutaan malaikat kumpul di tempat ini. Allahumma. Apa yang mereka lakukan? Yaltamisuna majalisa dzikri. Memang job mereka mencari-cari majelis zikir. Ketika berkumpul dengan orang yang beriman, saat tadi ada orang yang baca Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang berzikir, malaikat ikut zikiran. Saat kita bersolawat, malaikat ikut solawatan. Dan saat kita berdoa, insya Allah malaikat mengaminkan doa-doa kita semuanya. Allahumma. Mereka menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halumu ila hajatikum. Wis pankon jaluk apa marinya ngomong bener kena jawab tiba-tiba jawab bang kok takon kono Gusti Allah bakal dibakena biar para kau kena mau pada ngopo kena ngaji. Ngerti apa ora? Malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, prek cerita anjeun di harapan aing kayak ku aing bajakeun oh hayang naon sia naon bae hayang sia bakal dibikeun kabeh kalau mumpung keur ngumpul jeung aing tong aya reres ya di dieu ayeuna menta. Ngerti enggak? Ada orang Sunda enggak? Udah Sunda enggak? Masa ngaku nang lambene tipis hidungnya pesek di Jawa kalau Sunda kuwe sakena. Malaikat semua mendoakan kita semuanya insya Allah. Apapun yang kita minta di tempat ini, apapun yang kita panjatkan di tempat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab malaikat ikut menjadi tim sukses. Ikut menjadi tim sukses. Lain sama tim sukses caleg. Kalau tim sukses caleg kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal, malas. Kenapa stres dikerjain sama tim? Sebab dulu waktu nyalon yang pertama asal ada orang hajatan dia kondangan, ada pengajian ngasih sambutan dan sumbangan, ada orang sakit ngasih bantuan, orang mati walaupun tidak kenal ikut ngantar ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR boro-boro ngasih sambutan sumbangan ngantar ke kuburan, diundang rajaban gitu nongol-nongol acan, gak datang-datang, gak omong-omong. Makanya yuk para kiai, para ulama, para tokoh yang datang malam ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Tapi wakil rakyat, pemimpin rakyat yang cuma datang musim kampanye doang dan hari ini tidak datang, kita doakan mudah-mudahan cepat mari mati. Tadi bupati kita mengirim kue ke saya, walaupun beliau tidak hadir, membuktikan beliau ada perhatian dengan kita semuanya. Itu baru yang tidak datang. Kalau anggota DPR, DPRD, camat, lurah yang datang pasti lebih dari itu. Lihatin aja antar habis ini. Jangan ngarap dongake ya. Hamba Allah yang dimuliakan, Kanjeng Nabi pernah mengatakan, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku dzikri, riungan zikir. Rasul mengatakan bahwa tempat ini hari ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya taman surga raudhah itu cuma satu di Madinah. Selama ini kita menyangka yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah di bagian depan Masjid Nabawi. Tidak. Rasul sendiri yang mengatakan lewat isyarat sabdanya, di mana saja ada orang yang membaca Al-Quran ayat-ayat Allah, di mana saja ada orang yang berzikir kepada Allah, di mana saja ada orang yang bersalawat kepada Rasulullah, di mana saja ada orang yang membicarakan agama Allah, di mana saja ada orang yang berdoa kepada Allah, baik di Mekah, di Madinah, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di kesugihan ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Allahumma. Hamba Allah yang dimuliakan,
Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa kok tempat ini menjadi raudhatun min riyadil jannah? Karena sesungguhnya orang yang mati di tempat majelis taklim ini, orang yang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah langsung masuk ke dalam surga. Allahumma. Ini bunga, ya Bung Ge? Saya tahu ini bunganya bunga plastik, ini bohong ini. Ini penipuan terbuka ini. Dan sebelahnya adalah bunga-bunga yang daunnya sudah mulai pada kering karena sudah 2 hari nggak disiram-siram. Tapi karena berada di majelis zikir, majelis Isra Mi'raj, insya Allah menjadi saksi bunga ini adalah bunga sur. Bunga sur. Mungkin di antara ibu-ibu yang hadir ada yang umurnya di atas 60 tahun? Ada yang 60 tahun? Kita melihatnya dia adalah orang tua. Betul? Tapi sebetulnya dia itu adalah nenek-nenek. Tidak, karena beliau berada di majelis taklim, majelis zikir, semua beliau adalah calon bidadari sur yang sebentar lagi masuk sur. Walaupun raudhah yang berada di kesugihan ini cuma raudhah dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya hijau mati siang ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Ada kudung hijau. Muslimat, lunas apa turunku? Karena ini adalah taman surga, anak-anak kecil kita betah walaupun ketiduran karena kurang panganan. Yang perawan juga betah walaupun karena ngincer ada bujangan. Yang tua juga betah daripada di rumah kelaparan gak ada masakan. Semuanya betah di tempat ini, bahkan malaikat-malaikat Allah juga betah. Kenapa? Karena ini adalah taman-taman surga. Yang tidak betah di taman surga hanya setan. Sebab setan kalau ada orang yang baca Quran akan kebakaran, ada orang yang zikir akan kepanasan, ada orang yang baca selawat kelojotan, begitu ada orang baca doa minggat pergi entah kemana jalan. Bulannya catat, kalau besok selesai sholat berjamaah, imam yang ngajak zikir berjamaah, ngajak doa berjamaah, ada yang minggat duluan, itu artinya jamaah kesurupan. Kalau ibu-ibu sedang pengajian kipas-kipasan kepanasan, berarti ibu itu kerasukan. Dan kalau ada yang pulang duluan gendong anak sebelum selesai pengajian, berarti yang digendong tuh anak. Ada anak setan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa saudara-saudara, sudah sering saya sampaikan, belakangan ini di Indonesia muncul sekelompok orang yang tidak pernah mau menghargai perbedaan pendapat antara kita dengan yang lainnya. Mereka mengatakan Amaliyah Nahdlatul Ulama semuanya bid'ah, Ahlus Sunnah wal Jamaah bid'ah. Mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, mauludan bid'ah, rajaban bid'ah, ziarah kubur bid'ah, semuanya bid'ah. Betul? Kita nggak usah lawan. Kenapa? Bagi saya kalau ada anjing menggonggong memang kerjanya. Betul? Masuk asuh kukuruyuk kan nggak mungkin ibu. Pernah nggak ada asuh kukuruyuk? Ada nggak kucing berkicau? Jadi kalau ada yang kayak gitu antepin saja, anggap saja. Kita warga Nahdlatul Ulama yang ngaji fikih adalah kelompok umat Islam yang paling toleran di dalam menghadapi perbedaan pendapat. Kita sadar bahwa umat Islam itu biasa beda pendapat, lain pendapatan, betul? Walaupun beda pendapat, lain pendapatan, umat Islam punya 2 kewajiban. Yang pertama, saling menghargai, saling mati.
Yang kedua, sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, wajibnya saling menyayangi, saling mencin. Aneh. Tadi mati, bangkai bau nggak? Bau nggak? Tai bau nggak? Tapi kalau terus-terusan ulama ahlus sunnah wal jamaah disalahkan, amaliyah umat Islam Nusantara disalah-salahkan, mereka terus-terusan tidak mau menghargai perbedaan, mereka berkata zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulud dan rajab bid'ah. Bangkitlah seperti bangkitnya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim, kompak dan serempak bersama RT-nya, bersama RW-nya, bersama lurahnya, camatnya, NU-nya, Suriahnya, Tanfidiyahnya, Bansernya, Fatayat, Ansor dan lain sebagainya, kompak bersama. Jangan biarkan mereka mengacak-acak umat Islam Indonesia. Ingat Kanjeng Nabi Ibrahim. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, belum dikerjakan datang setan. Bro, emang ini bro arane? Setan manggil Nabi Ibrahim dengan namanya Ibrahim. Padahal Ibrahim seorang nabi, kan minimal kalau manggil nabi itu ya Sayyidina. Tapi memang masalahnya setan kan anti Sayyidina. Ora doyan Sayyidina. Makanya kalau besok ada yang mengharam-haramkan nyebut Sayyidina, ndak usah marah, maklum anak buah. Bro, apa set? Saya dengar katanya kamu suruh nyembelih anak kamu ya? Betul. Siapa nyuruh? Gusti Allah. Di mana nyuruhnya? Dalam mimpi. Kapan? Tadi malam. Walah bro, mungkin yang nyuruh kamu nyembelih anak kamu dalam mimpi kamu tuh bukan Gusti Allah, bisa jadi yang datang tuh setan, padahal dia sendiri yang ngomong. Kan sekarang zaman PKI teriak PKI, maling teriak ngomong, kami pembawa aman, negaramu diacak-acak balio sirorono saiki. Enak tenan. Nabi Ibrahim tidak banyak berpikir, siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya Kanjeng Nabi Ibrahim ngambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang, gogol bos. Kita goblok temen karo wong tua berawani masih gagal, tua sih tua tapi dan tenaganya masih, waduh mantep Pak Ibrahim, mau dibalangi watu ping pitu kiye. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Mesti ngerti wong bahasa setan kok. Setan mencari Ismail. Apa kamu sudah dengar bahwa kamu akan disembelih oleh bapak kamu? Sudah dengar. Kamu tahu bapak kamu nyembelih kamu bukan perintah Allah, itu mungkin kan dia khawatir kamu minta jual kebun buat beli motor trek-trekan. Sekarang kan mesti motor listrik. Ismail tidak mau banyak berbicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, menghalangi program Allah, walaupun bajunya kayak daster, kepalanya pakai ban skuter, pasti setan. Maka setan pun merangkak-rangkak. Masya Allah. Gila kacimplungnya ya.
Akhirnya Ismail ambil batu, lempar setannya, minggat menghadap pada tuannya, ditanya, "Piren Kang? Berimen Kang?" "Gagal maning, Bos." "Lah kowe kok karo bocah cilik gagal?" "Ya iya Ismail tak bocah cilik, tapi tangannya mencicil matane mendelik, nyong bedus lampang batu ping 7 ngasih bengke gegere nyong ki ora ngrasakna sampean." Paham enggak? Paham apa ora? Sesama setan seharusnya memahami bahasanya. Setan pun bertemu dengan ibunya Ismail, namanya siapa? Siti Dia datang. Bok Siti. Apa Tan? Apa kamu sudah dengar suami kamu akan sembelih anak kamu? Sudah dengar. Ingat Bok Siti, waktu anakmu masih bayi cicit dibawa ke tempat ini, dia tidak meninggalkan ATM, tidak rekening, tidak JPS. Kamu susah sendirian. Sekarang anakmu sedang lucu-lucunya, mestinya kan dia bawa oleh-oleh. Lah iki kok malah mau disembelih. Bagaimana perasaanmu? Aku rapopo. Karena setan terus-terusan menggoda dan mengganggu, akhirnya Siti Hajar kehilangan kesabaran. Dia ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya, ditakoni maning, "Primen Kang? Primen Kang?" Kok jadi banyak setannya sini? Gagalnya setan menggoda keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim. Selamatnya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim dari aliran setan. Kenapa? Sebab Ismail bansernya dan remaja masjidnya. Sebab Siti Hajar muslimatnya dan fatayatnya, majlis taklimnya. Sebab Ibrahim suriah, tanfidiyah dan para pejabat dan para kiainya kompak dan serempak tidak membiarkan ada aliran setan untuk memberikan khutbah Jumat di masjidnya. Makanya kalau besok datang kelompok yang senantiasa membid'ah-bid'ahkan umat Islam Indonesia, mengacaukan amalia umat Islam Indonesia, merasa benar sendiri, tidak menghargai perbedaan, kita tidak usah tanya ayatnya, jangan cari hadisnya, ambil batu, jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok, daripada repot. Bu, jangan dalam-dalam lah, kasihan suaminya. Malaikat lapor menghadap Allah, ditanya oleh Allah, "Dari manakah?" "Dari Karang." Udah tahu gue juga. "Dari Karang Jengkol." "Acara apakah?" "Rajaban dan ulang tahun PT LKS ya." Apa? LPKS. Oh. Di rumah siapa Kat? Oh, yang tempatnya itu nyebrang sawah itu ya Kat. Siapa yang datang Kat? Masya Allah, camatnya orang soleh datang, kepala desanya orang soleh-soleh datang, RW RT-nya datang semuanya, bansernya walaupun sampai akhir acara belum kelihatan dapat rokok tetap datang. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Karang Jengkol semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah, wala haula. Apakah kamu hai malaikat melihat ibu DPD hadir? Ada wakil rakyat yang hadir? Kasihan mereka wahai malaikatku. Apa yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Karang Jengkol minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang tidak ikut membaca amin.
Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di karang jengkol minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di karang jengkol minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang kesugihan ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada ya Allah. Mana buktinya? Kesombongan mereka tidak ditanya, menjawab sendiri. Kenapa mereka tidak ada potongan masuk surga malaikatku? Ada ya Allah, mereka pantas masuk surga. Masya Allah. Lalu kenapa kamu bilang ada yang tidak pantas masuk surga? Karena ada di antara ibu-ibu yang duduknya selonjor. Di belakang ada yang netein bocahnya kelihatan sama kiai, dan di belakang ada yang sibuk masukin kue kantong kresek. Hai malaikatku, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Semua mereka yang kumpul di tempat itu adalah orang-orang baik. Siapa saja gabung dengan mereka, duduk bareng dengan mereka, kumpul dengan mereka, selonjor, silo, sidekap, ngeringkel, dengerin tidak pengajian, semuanya diampuni dosanya. Mereka tidak rugi dan pasti masuk ke dalam surga. Lah itu bagaimana nasibnya tukang kamera ya Allah, termasuk tukang kamera. Terus bagaimana tukang corong yang ngantuk-ngantuk itu ya Allah, termasuk tukang corong. Insya Allah ada harapan masuk surga, walaupun dia masuk surga paling belakang setelah Kiai Syarif Rahmat dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya Allah, moga-moga kami semua yang kumpul di sini dapat mengamalkan syariat-Mu dengan baik dan kemasukan kami ke dalam surga. Kami terima kekurangan kelemahan kami semua, kami terima kemiskinan kesusahan kami semua, karena kami yakin Kau akan mengganti dengan surga di hari kiamat nanti. Allahumma, Allahumma. Tapi yang masuk surga orang anak-anak ini, gak ada nenek-nenek masuk surga. Biasanya nenek-nenek itu masuk rumah sakit. Begitu akan masuk surga, wajah ibu sudah enom kabeh, amin. Ayu kabeh, meling kabeh, mantap ge, potongan masuk surga. Kelihatan dari sekarang, mana buktinya? Kalau ngaji ora senderan, itu ciri-ciri masuk surga gue. Hamba yang dimuliakan, Masya Allah, kita sampai jam berapa ge? Ini udah jam 1 nih. Hamba yang dimuliakan, lihat hebatnya zikir dan doa nggih. Nggih? Wiridan nggih? Kita cerita dulu. Dulu waktu simbah kula panjenengan sedaya mau di launching. Terus launching mboten? Duduk kelon karo kucing gue. Allah mengumumkan, hei malaikatku kabeh, aku akan menciptakan produk baru, namanya manusia bashar yang berkulit kasar, terbuat dari tanah lempung yang kering. Mengko yen sudah selesai fisiknya dan sudah ku install programnya, sudah ku tiupkan roh padanya, kamu sujud menghormati dia. Bu, begitu Kanjeng Nabi Adam simbah kula panjenengan sedaya, Adam nabi napa sanes? Nabi napa sanes? Berarti kita semua turunan Kanjeng. Itu aja. Kalau ada orang yang merasa beda nasab dengan kita, jangan-jangan nasab dia seperti nasab yang disampaikan Darwin.
Kata Darwin, manusia turunan ketek. Kalau ada orang yang merasa beda nasab dengan kita, sombong lebih hebat dari kita, jangan-jangan nasabnya beda dengan kita nih. Kita turunan Kanjeng Nabi Adam, dia turunan seluruh malaikat bersujud menghormati Kanjeng Nabi Adam kecuali satu makhluk. Siapa dia? Iblis. Ditanya oleh Allah, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud kepada Adam sedangkan aku telah memerintahkannya? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, makanya aku tidak mau sujud menghormati Adam. Karena apa? Aku lebih baik dari dia. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau buat dari tanah. Aku lebih mulia nasabnya, aku lebih mulia silsilahnya, aku lebih agung terhormat turunannya. Adam itu turunan hina. Iblis menghina Kanjeng Nabi Adam. Karena apa? Merasa nasabnya lebih hebat. Jadi kalau sekarang ada yang wer-weran pamer silsilah, pamer nasab, merendahkan nasab orang lain, orang itu sudah keturunan sibuk nyusun silsilah turunan. Aku kan anu bin anu al anu, kamu kan Jair bin Bakar bin Sepatawes. Apa dawan Gusti Allah? Fakhruj minha fa innaka rajim. Iblis, karena kalau tidak patuh perintahku dan kau menghina merendahkan nasab orang lain, kau menghina Adam, keluar dari surga kamu sekarang juga. Out. Keluar negeri, bukan umroh lo ya. Lah, anehnya ketika dia usir oleh Allah, iblis mengatakan fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena kau telah vonis aku sebagai orang yang bersalah, aku akan terus menggoda anak turunan Adam nanti sampai hari kiamat. Dia merasa dikriminalisasi oleh Allah, padahal dia sendiri yang melakukan tindakan kriminal. Iblis bolak-balik fakta. Wis urusan iblis wis minggat. Tinggal pesan ke Adam. Bayangkan ibu-ibu, Adam itu pengantin baru. Waduh, senang jadi pengantin baru enggak? Senang enggak? Pengen maning? Pesan Allah dua. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga. Silakan kamu nikmati siapa yang mana yang kamu suka. Silakan kamu minum mana yang kamu suka. Tapi satu pohon ini jangan kamu mendekatinya. Apalagi cuma satu pohon saja sudah dilarang. Nanti kamu celaka. Kamu termasuk orang yang zalim. Saudara-saudara, satu pohon saja diganggu tidak boleh. Bagaimana kalau ribuan pohon ditebang kayak di Aceh, saudara-saudara? Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Setan ini adalah lawan politikmu, setan ini rivalmu, setan ini sainganmu, setan ini musuhmu dan istrimu. Awas nanti kalau satu saat dia pulang ke dalam negeri, jangan terima kunjungan dia, jangan terima omongan dia, jangan dengarkan nasihat dia, jangan koalisi dengan dia, bahaya, bisa kalah kamu. Ialah Adam ayem berduaan di surga, tahu-tahu setan silaturahmi. Lu memangnya setan mau silaturahmi? Yang paling rajin silaturahmi itu setan, terutama musim pilkada sama pilpres. Makanya kalau besok muslimat NU dikunjungi orang-orang, kiai-kiai NU dikunjungi orang-orang yang punya kepentingan politik,
pilih si anu cukup baca satu wirid. A'udzubillahi minas. Lalu setan diterima oleh Kanjeng Nabi Adam dan dia menempatkan diri sebagai penasehat Dewan Pertimbangan Adam. Ada yang bertanya, kok bisa setan masuk ke dalam surga? Bukannya surga ada monsternya, bukan surga ada polisinya, bukan surga ada satpamnya, bukan surga ada tentara yang menjaganya. Betul, tapi satu keterangan mengatakan bahwa iblis bisa masuk ke dalam surga karena apa? Karena ada kendaraan politiknya, seekor ular. Dia tafsir-tafsir. Walaupun hadis ini diperselisihkan para ulama, karena sama dengan ayat Bible dalam kitab Kejadian Injil Perjanjian Lama, tapi ini mengisyaratkan bahwa setan masuk ke dalam istana presiden, istana Adam, karena ada kendaraan politik yang mengusung dia, dan akhirnya setan menempatkan diri, inni lakuma laminan nasihin, aku menjadi penasehat Dewan Pertimbangan Presiden Adam. Padahal akhirnya diskusi. Dam, kamu dapat ayat ya? Betul. Ayatnya wala taqraba ya? Iya. Kamu tahu maksudnya? Tahu. Aku nggak boleh dekati pohon ini. Dari mana kamu dapat itu? Lah aku ngaji di pelosok kayak gitu kok. Lirboyo kayak gitu, Tebu Ireng kayak gitu. Yang Lumadin juga kayak gitu. Kiai Suada juga kayak gitu. Itu yang kamu baca tafsir apa? Tafsir jalan lain. Aku punya tafsir jalan lain. Ini tafsir sufi nih. Tapi sufinya sufi sumber fitnah. Bukan sufi asli. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu makan buahnya kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga, tidak ada pemakzulan, tidak ada pemecatan di tengah jalan. Padahal target setan adalah turunnya misahnya antara Presiden Adam dengan wapresnya. Itu yang dicari. Fitnah apapun yang disebarkan setan, yang penting Adam dan Hawa turun. Jelas apa jelas? Kegaduhan apapun, keramaian apapun, pemain politik, kiai, politisi, politikus, poliklensi, policodot. Semua yang gaduh targetnya hanya satu, turunkan Adam tidak percaya. Karena tidak percaya kemudian setan sumpah. Memang tim sukses tuh biasanya sumpah-sumpah supaya tambah. Begitu Adam dan Hawa mendengar sumpah, goyang hati mereka, goncang jiwa mereka, dan akhirnya mereka makan buah larangan. Saya tanya ibu-ibu, yang makan duluan Adam apa istrinya? Ngaku kowe. Sing mangan dhisik, sing lanang apa sing wadon? Ngaku kan depan suaminya. Yang makan duluan katanya adalah istrinya, tapi yang di ayat Quran yang dianggap menentang perintah Allah, yang dianggap pelanggar tetap Adamnya, bukan istrinya. Kenapa? Kata orang Jawa, sing ngarani bojo iku swarga nunut neraka kayak kowe. Hawa akhirnya jatuh di Jeddah, jelek. Adam jatuhnya di India. Misah katanya 300 tahun. Kira-kira kalau misah ibu-ibu kehilangan suami sedih enggak? Ibu-ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Karena saya tanya bapak-bapak termasuk tukang corong. Kalau sampean kehilangan istri sedih enggak? Etok-etok we. Selamat ya.
Kalau panjenengan kehilangan istri sedih apa tidak? Allah, bagaimana kamu akan merasa kehilangan? Aku masih ada kok, sudah siap pemain cadangan. Iki Cilacap ya, bisa cilaka lamun salah ucap ya. Masya Allah. 300 tahun konon mereka berpisah. Bunga-bunga di taman terkulai turut bersedih karena sang primadona telah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, bil khusus keluarga besar LPKS, teristimewa buat guru kita semua, Romo Kiai Haji Imdadur Rahman, segenap pengurus Nahdlatul Ulama, PC, MWC, Ranting, sahabat-sahabat Banser, bil khusus juga Bapak Camat Kecamatan Kesugihan, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang berkah ini dalam rangka acara borongan peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul atau hari ulang tahun LPKS yang ke-18 ya. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma saya izin agak geser sedikit supaya punten direwangi gotong ini sini. Dekat ibu-ibu, tidak mengganggu para kiai. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad
beserta segenap keluarga dan sahabatnya juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Harapan mudah-mudahan yaumul kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Pada suatu hari Al-Hawariyun, santri-santrinya Kanjeng Nabi Isa sowan. Biasa kalau ada santri sowan kiai, ada jamaah sowan guru, biasanya suka ada kebutuhan, ada hajat, ada kepentingan. Itu dalam istilah agama dinamakan dengan tawassul dengan doa orang soleh. Kalau ada seorang calon wakil rakyat datang kepada kiai, biasanya sowan minta doa supaya terpilih jadi wakil rakyat. Betul? Walaupun kadang-kadang kita sebagai rakyat, sebagai jamaah, sebagai umat, kalau sedang butuh sama kiai semangatnya luar biasa, tapi kalau sudah tercapai cita-cita suka lu itu di Jakarta. Apa yang mereka minta? Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Duh Kanjeng Nabi Isa, nah tiasa pangeran salira teh ngalungsurkeun tuangan ti langit kangge abdi sadaya ayeuna. Ngerti apa enggak? Adakah Tuhan panjenengan berkenan menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua? Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin. Jaga ucapanmu, jaga perilakumu, jaga hubungan baik dengan Allah jika kamu semua orang beriman. Jangan seomong-omongnya, jangan seucap-ucapnya, jangan seminta-mintanya, aja sanjaluk-jaluk ke. Rupama jawaban Kanjeng Nabi Isa ini tidak memuaskan umatnya, mereka kekeh jeung kekeh maksa bae. Memaksa minta supaya Kanjeng Nabi Isa berdoa kepada Allah meminta diturunkan hidangan dari langit. Akhirnya Kanjeng Nabi Isa sebagai wakil rakyat dan pemimpin rakyat tidak ada lain kecuali menyalurkan apa yang menjadi keinginan rakyatnya. Seorang wakil rakyat yang baik akan mengajukan kepada atasannya apa yang menjadi aspirasi rakyatnya, akan memenuhi apa yang menjadi keinginan rakyatnya. Sebab apa? Kata orang, wakil rakyat. Ini pasti NU ya. Lalu Kanjeng Nabi Isa pun berdoa kepada Allah sambil janji. Kenapa janji? Karena sedang punya butuh.
Dalam hidup ini kalau ada orang yang sedang punya kebutuhan, seringkali gampang berjanji, terutama kepada orang yang diyakini bisa mengantarkan kepada kebutuhannya. Betul? Dulu pada waktu musim pilihan kepala desa, para calon kepala desa datang sowan kepada kiai dan bunyai, datang kepada pesantren dan pengajian, datang di masjid-masjid dan di langgar-langgar, kadang-kadang ngasih sambutan dan sumbangan. Tuh para calon kepala desa waktu ngasih sambutan dan sumbangan janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi kepala desa menepati apa janji apa tidak? Menepati apa tidak? Kau yang mulai, kau yang berjanji, Allahumma sholli wa sallim. Dulu pada waktu musim pilihan calon anggota DPR, para calon wakil rakyat datang sowan kiai-kiai, bertemu dengan ibu nyai, ikut ngaji, hadir di pengajian, datang di langgar dari masjid-masjid, ngasih sambutan dan sumbangan. Tuh calon anggota DPR waktu datang dan ngasih sambutan tuh janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR menepati janji apa tidak? Oh yang mulai, kau yang berjanji, Allahumma sholli wa sallim. Dulu waktu panjenengan masih berupa seorang wanita perawan ayu ting ting, datang seorang laki-laki kelihatan ganteng dari kejauhan, datang malam hari bawa martabak supaya emaknya bisa dijebak, budaknya bisa dicabak, pura-pura ikut nyapu biar bapaknya bisa ketipu. Tuh laki-laki yang rayu-rayu kamu waktu itu janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi suami kamu dan disesali keberadaannya di rumahmu itu menepati janji apa tidak? Janji-janji. Janjinya gelis kayak di mana tos janten bojo akang urang pangadamelkeun bumi nu pangageungna kangga salira, ngerti nggak? Sayu mengko yen wis dadi bojoku kowe tak gaweke omah sing gedhe dhewe, sing anyar dhewe, sing dhuwur dhewe nang Cilacap kene. Kawin mah kawin, anak sudah banyak, boro-boro bikin rumah yang besar, anaknya doang dibikinkan rumah-rumah. Janjinya sayang nanti setelah menikah kamu akan kubelikan mobil buat jalan-jalan berdua, mobil yang paling baru, yang paling mahal, yang paling keren. Kawin mah kawin, anak sudah rombongan, boro-boro beli mobil, bocahnya doang dibelikan mobil. Leomo bien cahayu nanti setelah menikah kita akan jalan-jalan ke Bali naik kapal berduaan, boro-boro ke Bali naik kapal, pas kondangan anak lanang dibelikan kapal. Janjinya dulu sayang nanti di Bali kita akan naik kuda berdua keliling Bali, kita ke Sanur, ke Kuta, ke Sangeh dan sebagainya. Boro-boro di Bali naik kuda, paling juga malam Jumat dinas diajak kuda. Betul apa tidak? Apa janji Kanjeng Nabi Isa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'idan takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkenan kiranya Engkau turunkan hidangan dari langit pada kami semua
yang hari turunnya akan kami jadikan hari raya kami peringati sepanjang masa, baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rizkimu pada kami semua, sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi rizki. Kanjeng Nabi Isa berjanji kepada Allah minta diturunkan hidangan dari langit. Kalau hidangannya turun, Nabi Isa dan umatnya sepanjang zaman akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako. Saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, mana yang lebih baik, sembako apa sembayang? Mana yang lebih penting, sembako apa sembayang? Kalau Kanjeng Nabi Isa mengadakan peringatan hari turunnya sembako, tina mengakal kehartiku akal masuk akal rasional makul jika umat Kanjeng Nabi Muhammad termasuk di kesugihan ini tiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembayang sembako. Isra Mi'raj ini adalah peringatan hari turunnya hamba Allah yang dimuliakan. Tapi kenapa ada orang yang tidak suka dengan peringatan-peringatan? Sering saya katakan saudara, yang namanya peringatan itu asal katanya ingat ditambah awalan per dan akhiran jadi peringatan. Ada dua kesebelasan yang sedang bertanding, kedengaran sorak-sorai dari kejauhan, orang bertanya di dalam ada apa? Di dalam sedang ada ada suami istri di Karangjengkol ya. Ada suami istri di Karangjengkol yang sedang cecok, kedengaran piring terbang, sendok melayang, pintu ditendang, bininya menangis mengerang-ngerang. Ditanya sama orang, di rumahmu sedang apa? Di rumahku sedang terjadi cekcok ditambah awalan per dan akhiran an jadi kok pertengkaran sih? Hamba Allah, kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang diingat-ingat dan ada yang punya ingatan. Jadi kalau Karangjengkol hari ini mengadakan peringatan, berarti sak kiainya, bansernya, polisinya, tentaranya, lurahnya, camatnya, semua yang datang masih punya ingatan. Dan oleh karena itu kalau besok ada orang yang anti peringatan, membid'ahkan peringatan, menyesatkan peringatan, mengharamkan peringatan, kita tidak usah tersinggung, harap maklum, mungkin orang itu sudah hilang. Jelas sama jelas? Pas. Ini yang pas. Bening kopi jeruk, hening pipi jeruk. Pagi-pagi minum kopi, sore minum jeruk, esuk-esuk cium pipi, sore jeruk. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihat Isra Mi'raj. Pertama kita akan bahas, boleh nyanyi enggak? Mana sih tukang, ada tukang keyboard ya? Orang tukang pijet. Selawatan ya. Enak apa enak? Maning? Perintah. Untung saja Adam dapat WA. Wedang anget. Wedok ayu. Wahyu Allah.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Langsung bisanadil muttasil, dapat ijazah langsung dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa wiridnya? Baca Rabbana ya Rabb zalamna sana wa ilam wa tarhamna itu pemberi rezeki, pembuka rezeki. Maka tukang es itu kayak mesawan dibayar seiku. Nih saudara saya biar bayarin esnya dibagiin aja gratis. Nanti yang bayar ada tuh. Kayak bong kayak melekiki kok. Ini penyanyi terkenal gantinya siapa? Gantinya Didi Kempot kayak. Wes dikasih ke situ kasih aja duitnya minta ke situ. Tapi ngaku baik kowe ekor pira kowe ekor 5 mbok kowe. Sini tukang corong dikasih itu. Tukang corong kasih 1 itu melas kowe lah. Ket mau kok celam-celam terus kae lah. Yuk. Rabbana ya Rabbana zalamna usana wa ilam taghfir lana wa tarhamna Satu kaul mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Jadi Kanjeng Nabi Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di dalam surga. Dia beristighfar dan bertawas. Istighfar dan tawas. Salahnya setan ketika melakukan pelanggaran ditegur oleh Gusti Allah, tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Memang aslinya setan anti istighfar, anti istighfar, anti. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot. Masyaallah muslimin rahimakumullah, akhirnya Kanjeng Nabi Adam digiring kakinya sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan istrinya. Masya Allah kaget. Begitu datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Ada yang bisa duet ya? Kalau istriku enggak usah, kasihan capek. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan
segala isi hatimu. Berpeluh. Masya Allah. Kata istrinya, pantesan Kang aku dari kemarin ngimpi terus. Ngimpi apa sayang? 3 hari aku ngimpi terus. Panjenengan mimpinya apa? Pertemuan yang ku impikan. Pertemuan yang ku dambakan. Sakit karena perpisahan. Kebahagiaan yang hilang. Duh, sianku. Ke jodone kuwe pancen. Yo ginem. Ora Kang Darsono kuwe. Rukun kembali rumah tangganya, bahagia lagi hidupnya karena baca bahagia karena tawas. Masya Allah, mulanya para sederek sedaya, kalau kita punya urusan apa saja jangan lupa nama Allah dan nama Rasulullah, berzikir pada Allah, sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Mau sholawatan? Saged mboten? Jajal nenyong. Rihabal huda ya manar ad-dhiya. Ibu-ibu kompak ya, kompak deh. Awas kalau nggak kompak. Sallu ala Muhammad. Awas yang seru ya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabi'a syani wal daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabi'a syani wal daraji. Adfatan ya jiratal alami. Ya muhailal judi wal karami. Ya ibu-ibu sama ya Rasul, ya Rabbi, Al-Wadah. Semangat, semangat ya. يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الإيسان والحسن. Sallu ala Muhammad.
البطحى وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا نعرف البطحى وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعلى وخيف منا واعلما هذا وكن ذكيا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عونوا فانتئذ فينا أخا الوهن هم أمان الأرض فالذكر أهل بيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم السهور مثل ما قد جاء في السنن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رب
Coba tanpa musik. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah salamun alaik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, artinya bahwa Kanjeng Nabi Adam rumah tangganya pernah berantakan gara-gara orang ketiga. Betul? Jelas nggak? Orang ke satu Adam, orang kedua istrinya, orang ketiga ini benar apa salah? Yang kedua, rumah tangga Adam berantakan karena ora trimo ing pandum. Yang ketiga, rumah tangga Adam dan Hawa berantakan karena percaya dengan sales. Percaya dengan kampanye. Coba kalau Adam dan Hawa nanya kepada malaikat Jibril, selamat. Nanya kok sama jurkam. Makanya besok kalau pilpres, pilkada apa saja, nanya sama Gus Im. Nanya sama kiai-kiai kita. Nggak usah nanya sama jurkam. Jurkam itu kalau calonnya ya bener kabeh, nggih mboten. Lawan politik salah kabeh, nggih mboten. Itu. Adam dan Hawa ora trimo ing pandum, jatuh. Iblis juga jatuh padahal ahli ibadah. Iblis sudah ibadah selama 2000 tahun sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Suwe mboten niku? Dangu mboten? 2000 tahun coba ibadah terus. Tapi ibadah 2000 tahun habis hanya gara-gara satu kali salah ngomong. Orang jogo cang, dicancang supaya gue kayak gue. Setan jatuh karena apa? Karena pamer nasab, pamer turunan. Ayo, tuh genteng bahannya apa? Bata merah bahannya apa? Panjenengan bahannya apa? Alah dulure gendeng be sombong kowe. Wes, jangan sombong ya. Bong bahan kita sama. Bahannya ayam nopo? Ndok pinten sekilo? Pinten niku? Nek bahane panjenengan pinten niku sekilo? Ya tukang corong ke bahane padha kali jenengan mboten? Pira sekilo regane kuwe? Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Ya lanjut angkat tangannya. Aku ngeliat dulu, lanjut? Oke. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang
perintah sholat itu ngajarin kita semua supaya tidak Mana buktinya? Allahu yang maha besar hanya Gusti, yang kuasa Gusti, yang boleh sombong hanya Gusti. Lalu kita sudah sholat tapi tidak juga menghilangkan penyakit sombong, teari-ari sia sholat kayak durung sholat. Nah, daripada urip kaya kue lebih baik di sholat. Udah, ini saja dulu ngaji kita siang ini. Barangkali di antara ibu-ibu ada yang belum punya kitab munajat. Ini kitab doa terbaik seluruh dunia. Tidak ada doa lebih baik dari ini. Bagi bapak kiai-kiai, guru-guru yang sudah mengamalkan tarekat, teruskan tarekatnya, dikompliti dengan kitab munajat. Nanti insya Allah disiapkan sama anak-anak saya, nggih ibu-ibu, tinggal mundut ke mawon nggih, makin bayarnya kita riku mawon nggih. Nggih. Lo ora dol nyora dol nggih. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki LPKS Mugung Hua, moga-moga terus berjaya. Saya lewat panggung ini mohon kesediaan Gus Im dan para kiai semua untuk bergabung menjadi para penasehat, para pinisepuh, guru-guru bagi anak-anak saya dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Mereka ini adalah orang-orang awam seperti saya, tapi siap bela nusa dan bangsa. Sebelum pulang, mohon Bapak Ibu semuanya berdiri bareng dulu. Tak dongake yang pulang sebelum selesai, mudah-mudahan sepanjang jalan nguyuh terus kowe. Monggo luruskan barisannya, kita sama-sama. Kalau tadi kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya, kalimat pertama apa? Indonesia. Nah, itu penting dipertahankan, sering dinyanyikan, sebab sekarang ada yang ngaku-ngaku Indonesia tanah air dia. Indonesia milik kita, Indonesia tanah air kita, sebab sekarang ada yang ngaku-ngaku Indonesia ini milik lah, wis aja. Kompak Ibu, sing seru Ibu, keluarkan suaranya ibu-ibu keras semua. Untuk Indonesia yang kita cintai. Indonesia
Akbar. Shallu ala Muhammad. Silakan duduk kembali. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan maslahat dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناحمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما يوجه الكريمات من سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أوصلت من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا توبة قبل موتنا ومغفرة والنجاة من النار والعافية عند اسم الله. نسألك العافية في الدنيا والآخرة بمنك وكرمك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.